Om Swastiastu. Selamat datang di media edukasi video kami, Jenana Kumara Edukasi, media pendidikan dan pembelajaran agama Hindu, asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran agama Hindu yang berhubungan dengan kitab Bhagavad Gita, mengenal Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Om Prano Dewi Saraswati, Wajabir Wijiniwati, Dinama Witriyawatu. Om Yang Widi, sebagai Dewi Saraswati, semoga menjadi sumber ilmu pengetahuan, memelihara kecerdasan kami. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Bhagavad Gita. Kitab Bhagavad Gita berisi tentang nyanyian Tuhan atau nyanyian suci. Bhagavad Gita juga bernama Gitopanishad. Bhagavad Gita juga disebut dengan nama lain yaitu Upanishad. Bhagavad Gita juga disebut sebagai Weda kelima atau Pancamaweda. Setelah kitab Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaweda. Kitab suci Bhagavad Gita mempunyai perbedaan dengan buku-buku suci yang lain. Buku-buku suci yang lain merupakan pencatatan dari ajaran-ajaran yang disampaikan di tempat-tempat suci atau di tempat-tempat lain. Sedangkan Bhagavad Gita adalah ajaran yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna ketika Arjuna mengalami keraguan di medan Kurukshetra, di mana saat itu berhadap-hadapan antara dua pasukan, yaitu pasukan Korawa dan Pandawa. Isi kitab suci Bhagavad Gita. Secara garis besar, kitab suci Bhagavad Gita terdiri atas 18 bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sloka. Pada bab pertama berisi tentang Arjuna dalam keraguan-raguan dan kehilangan harapan, terdiri atas 47 sloka. Pada bab kedua berisi tentang teori Samkhya dan pelaksanaan yoga, terdiri atas 72 sloka. Pada bab 3 berisi tentang karma yoga, terdiri atas 43 sloka. Pada bab 4 berisi tentang jalannya pengetahuan, terdiri atas 42 sloka. Pada bab 5 berisi tentang melepaskan diri dari ikatan, terdiri atas 29 sloka. Pada bab 6 berisi tentang yoga yang sejati, terdiri atas 47 sloka. Pada bab 7 berisi tentang Tuhan dan dunia, terdiri atas 30 sloka. Pada bab 8 berisi tentang jalannya evolusi dari kosmos, terdiri atas 28 sloka. Pada bab 9 berisi tentang Tuhan adalah melebihi dari ciptaannya, terdiri atas 34 sloka. Pada bab 10 berisi tentang Tuhan adalah sumber dari segalanya, terdiri atas 42 sloka. Pada bab 11 berisi tentang Arjuna berkata, terdiri atas 55 sloka. Pada bab 12 berisi tentang Tuhan dalam Saguna, Iswara, lebih dekat daripada yang Nirguna, terdiri atas 20 sloka. Pada bab 13 berisi tentang lanjutan dari bab 12, terdiri atas 34 sloka. Pada bab 14 berisi tentang yoga, perincian Triguna, yang terdiri atas 27 sloka. Pada bab 15 berisi tentang yoga dan Purushotama, terdiri atas 20 sloka. Pada bab 16 berisi tentang alam pikiran ketuhanan, terdiri atas 24 sloka. Pada bab 17 berisi tentang Triguna dalam fenomena keagamaan, terdiri atas 28 sloka. Dan yang terakhir, pada bab 18 berisi tentang kesimpulan, terdiri atas 78 sloka. Mari membaca makna yang terkandung dalam isi pokok Bhagavad Gita. Ajaran Bhagavad Gita bermaksud menyelamatkan manusia dari kebodohan kehidupan duniawi. Bhagavad Gita juga mengandung maksud untuk melepaskan manusia dari penderitaan. Melalui ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna sebagai awatara Wisnu yang bertugas memelihara dunia, menyadarkan manusia apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya. Apabila manusia lupa akan tujuan itu, sebenarnya kita semuanya diliputi oleh kebodohan.
Sehingga kita mulai bertanya, mengapa kita menderita, dari mana sebenarnya asal kita, kemana tujuan kita setelah meninggal. Untuk menyadarkan manusia dari kebodohan itulah Bhagavad Gita disabdakan. Kitab suci Bhagavad Gita memberi penjelasan dengan terang menderang tentang prinsip-prinsip dari agama spiritual. Nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Bhagavad Gita. Hal ini sesuai dengan sloka-sloka pada masing-masing bab. Salah satu contohnya, misalnya, perhatikan sloka di bawah ini. Dari sloka Bhagavad Gita ini, setelah diterjemahkan, siapapun yang dengan kesujudan mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah-buahan atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari hati suci, aku terima. Memperhatikan dari sloka dan terjemahannya, adapun nilai yang terkandung yaitu, dalam sloka ini, bahwa Tuhan menerima persembahan dari penyembahnya yang didasarkan hati yang suci, cinta dan kasih sayang serta keikhlasan, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Bila persembahan itu besar, tetapi didasari oleh sifat ego dan tanpa keikhlasan, semua persembahan yang besar-besar itu tidak akan ada artinya. Contoh berikutnya, perhatikan sloka dan terjemahan berikut ini. Dengan jalan bagaimanapun, orang-orang mendekati, dengan jalan yang sama itu juga memenuhi keinginan mereka. Melalui banyak jalan, manusia mengikuti jalanku, oh Partha. Memperhatikan sloka dan terjemahannya ini, maka adapun nilai yang terkandung yaitu menunjukkan bahwa anugerah Tuhan diberikan kepada siapapun yang mendekatinya dengan penyerahan baktinya dengan caranya sendiri-sendiri. Tuhan menerima semua harapan-harapan menurut alamnya sendiri, mulai dari yang mereka menggunakan sesajen sampai pada tingkat semedi. Tuhan memberikan anugerahnya. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang yang menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan membebaskannya dari reaksi dosa yang dilakukannya. Ini adalah beberapa contoh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Masih banyak lagi contoh-contoh lain dari nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Bhagavad Gita. Hal ini sesuai dengan sloka-sloka pada masing-masing babnya. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami, Jenana Kumara Edukasi. Sekarang, cobalah jawab beberapa kuis berikut ini. Yang pertama, kitab suci Bhagavad Gita merupakan Weda yang kelima, disebut dengan A. Pancama Weda, B. Upanishad, C. Itihasa, D. Purana. Nomor 2, Bhagavad Gita adalah nyanyian suci, disebut juga A. Manu Smriti, B. Gita Upanishad, C. Catur Prawarti, D. Upanishad. Nomor 3, Bhagavad Gita terdiri atas titik-titik berapa bab? A. 15, B. 16, C. 17, D. 18. Nomor 4, Bhagavad Gita disabdakan oleh Sri Krishna kepada Arjuna saat A. Penyamaran Pandawa, B. Pandawa mengikuti Sayembara, C. Arjuna mengalami keraguan-raguan di Kurukshetra, D. Penyamaran Pandawa di negeri Wirata. Nomor 5, menurut Bhagavad Gita, persembahan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan kitab suci sastra disebut A. Satwikayatnya, B. Rajasikayatnya, C. Tamasikayatnya, D. Rajasuyayatnya. Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Om Santi, 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 Om.